Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 2, berjumpa lagi dengan Pak Afik. Pada hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Tetap semangat ya. Lani memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Lani adalah ayam dan kelinci. Lani merawat ayam dan kelincinya dengan baik. Lani dibantu ayah dalam merawat hewan peliharaannya. Ada juga petugas kandang yang bertugas membersihkan kandang. Ayah sering membelikan buku tentang hewan peliharaan. Lani senang membaca buku tentang hewan peliharaan. Lani juga senang membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, ini ada gambar Lani bersama teman-temannya saat membaca buku di perpustakaan sekolah. Nah, saat kita membaca buku di perpustakaan sekolah, itu ada beberapa tata tertib ya anak-anak ya yang harus kita patuhi selama berada di dalam sana. Nah, apa saja nanti kita pelajari berikutnya ya. Dari gambar yang sudah ada ini, menurutmu apa yang ingin kamu ketahui dari gambar di atas? Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar tersebut. Misalnya, bagaimana cara meminjam buku di perpustakaan, itu ya. Nah, tukarkan pertanyaanmu dengan pertanyaan temanmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Nah, contoh pertanyaan yang dapat Pak Afik buat ini ya. Ada berapa anak yang membaca buku di perpustakaan? Nah, ada berapa anak-anak? Anak yang membaca buku di perpustakaan ada 6. Nah, kamu bisa menuliskan pertanyaan yang lain, kamu tuliskan di buku tersebut ya. Selanjutnya, nah, saat kita berada di perpustakaan itu ada beberapa peraturan yang harus kita perhatikan. Nah, salah satunya pertama, mengembalikan buku tepat waktu. Artinya saat kita meminjam buku di perpustakaan harus dikembalikan secara tepat waktu ya, tidak boleh diundur-undur. Berikutnya, tidak makan dan minum saat di perpustakaan. Ini kalian tidak boleh ya membawa makanan, minuman kemudian dimakan di dalam perpustakaan. Nanti takutnya malah mengotori ruang bacaan di sana ya. Dan kalian saat membaca nanti juga tidak bisa fokus ya karena sambil makan dan minum. Berikutnya, tidak berisik saat berada di perpustakaan. Ini juga sama. Nanti kalau kalian berisik, maka nanti bisa mengganggu teman kalian yang lain yang sedang berada di sana ya. Berikutnya yang terakhir yaitu merawat buku yang dipinjam dengan baik. Itu ya. Itu adalah contoh-contoh dari peraturan yang ada di perpustakaan ya. Nah, hari ini Lani mendapat tugas bercerita di depan kelas. Lani bercerita tentang hewan peliharaannya. Hampir semua teman Lani memperhatikan. Namun, Udin dan Benny mengobrol saat Lani bercerita. Siti dan Dayu pun mengingatkan mereka. Memperhatikan orang yang berbicara di depan kelas adalah tanda kita menghormati orang lain. Nah, anak-anak, dari bacaan tersebut kita tahu bahwa Udin dan Benny ini adalah anak yang tidak menghormati orang lain. Kenapa? Karena saat ada teman yang berbicara di depan kelas, dua anak ini malah asik ngobrol sendiri. Nah, kalian tidak boleh mencontoh perilaku Udin dan Benny ya. Jadi saat teman kalian sedang berbicara, maka kalian harus memperhatikan teman kalian tersebut. Terdapat beberapa nama orang pada bacaan di atas. Siapa sajakah nama dalam cerita di atas? Siapa ya anak-anak ya? Nama-nama yang ada di bacaan tersebut ya. Nah, ini ada Lani, Benny, Siti, Udin, dan Dayu. Jadi ada 5 nama siswa. Selain digunakan pada awal kalimat, nama hari dan nama bulan, huruf kapital juga digunakan ketika menuliskan nama orang. Jadi saat menuliskan nama orang, huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Nah, berikutnya ini ada bacaan, kita baca bersama-sama dan ada perintah di sini bahwa kita harus mencari atau melingkari nama-nama orang yang tidak menggunakan huruf kapital. Jadi jelas penulisannya yang salah ya. Nah, kita cari bersama-sama. Mana ya? Ada di kalimat nomor
2 dengan kata udin. Berikutnya kalimat nomor 3 dengan kata dayu. Kemudian ada kata lani. Berikutnya ada di kalimat keempat, sama menggunakan kata udin. Berikutnya kalimat kelima yaitu Ibu Tati. Nah, nama-nama ini penulisannya salah, ya kan? Karena apa? Karena menggunakan huruf kecil. Padahal kalau penulisan nama orang itu huruf pertamanya harus huruf kapital. Gitu ya. Kemudian jangan lupa bahwa di akhir penulisan kalimat itu kita menggunakan tanda titik ya, harus diakhiri tanda titik. Ini bisa ya. Berikutnya, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Gunakan huruf kapital pada awal kalimat dan nama orang. Gunakan tanda titik untuk mengakhiri kalimatmu. Gunakan huruf tegak bersambung. Contohnya, di sini ada kata membaca, susi, cerita, buku. Ini kan kalimatnya susunannya salah ya anak-anak. Kita susun yang benar menjadi apa? Susi, membaca, buku, cerita. Diakhiri tanda titik. Itu ya. Nah, ini ada 5 soal. Kita jawab bersama-sama ya anak-anak. Nomor 1, ada kata ibu, mengerjakan, lani, PR, membantu. Ini penulisannya yang benar adalah ibu membantu Lani mengerjakan PR. Menggunakan huruf kapital ya anak-anak. Ini nama orang kemudian diakhiri dengan titik. Berikutnya yang nomor 2, datang ke sekolah Udin dan Beni tepat waktu. Ini kita susun menjadi Udin dan Beni datang ke sekolah tepat waktu. Berikutnya nomor 3, Dayu suka menyontek tidak. Ini susunan yang benar adalah Dayu tidak suka menyontek. Mudah ya. Berikutnya nomor 4, berdiskusi Siti, Dayu, dan Lani kelas di dalam. Ini susunan yang benar adalah bagaimana? Nah, Siti, Dayu, dan Lani berdiskusi di dalam kelas. Berikutnya yang nomor 5, boneka menggambar Ibu Tati di papan tulis. Ini kita susun menjadi Ibu Tati menggambar boneka di papan tulis. Bisa ya anak-anak ya. Pak Afif ulangin sekali lagi. Untuk penulisan nama orang, huruf pertamanya harus menggunakan huruf kapital. Dan kalimat akhirnya atau pada akhir kalimat menggunakan tanda baca titik. Bisa ya? Berikutnya, untuk tugas hari ini, ceritakan pengalamanmu dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Tuliskan ceritamu itu menggunakan huruf tegak bersambung pada tempat yang tersedia. Jadi tugas dari Pak Afif untuk kalian hari ini menulis pengalaman kalian dalam mematuhi tata tertib di perpustakaan sekolah. Kalian tulis cerita kalian di buku halus menggunakan huruf tegak bersambung dan jangan lupa menggunakan huruf kapital untuk apa saja? 1, awal kalimat, kemudian nama orang, nama hari, nama bulan. Ya. Kemudian di akhir kalimat jangan lupa diberi tanda titik. Itu saja tugas dari Pak Afif. Nah, oke, kita sudah berada di akhir pembelajaran hari ini. Pak Afif ucapkan terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu gunakan masker saat beraktivitas ya. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.